Hari ini kita akan membahas latihan soal dari buku The King untuk persiapan TKA tahun 2026-2027 dan yang akan kita bahas adalah yaitu bab tentang pengukuran. Kita langsung ke soal yang pertama saja ya. Oke, di soal pertama, besaran turunan adalah besaran pokok ya, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Dari besaran-besaran berikut, pilihlah yang merupakan besaran turunan dengan dimensi yang tepat. Oke, berarti otomatis kita coret dulu yang nggak mungkin ya. Karena di sini ada kuat arus itu besaran pokok, jadi nggak perlu dicek. Kemudian yang keempat juga intensitas saya juga besaran pokok, jadi nggak usah dicek. Oke, kita langsung ke yang bagian pertama terlebih dahulu. Di energi potensial, teman-teman ya. Energi potensial itu rumusnya sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan H. Artinya, dari sini kita bisa mencari mencari dimensinya dengan kita buat terlebih dahulu satuan dari setiap rumus tadi, massa kali gravitasi dikali H ketinggian. Berarti massa itu satuannya adalah kilogram. Kemudian gravitasi itu percepatan ya, maka rumusnya satuannya adalah meter per sekon. Kemudian H itu adalah ketinggian. Ketinggian pasti berhubungan dengan panjang, maka kita bisa tuliskan M. Satuannya meter. Dari sini kita bisa dapatkan bentuk satuannya kilogram meter kuadrat. Oh ya, sorry, ini S-nya juga kuadrat. Nah, dari sini baru kita bisa dapatkan nilai dari dimensinya. Dimensi berat itu kilogram, otomatis di sini M besar. Kemudian M pangkat 2 itu length, panjang, berarti L pangkat 2. Dan S pangkat 2, S itu sekon, karena ada di bawah maka T-nya pangkat negatif 2. Gitu. Dari sini berarti energi potensial yang di opsi itu salah. Kita lanjut ke bagian yang kedua, momen gaya. Momen gaya atau tau ya rumusnya itu sama dengan gaya dikali R ya. Nah, gaya itu satuannya massa dikali percepatan dikali R. Nah, dari sini kita bisa dapatkan satuannya. Satuan dari massa kilogram, kemudian satuan dari percepatan, A itu percepatan ya, itu meter per sekon kuadrat dikali R. R itu panjang. Jadi dari sini rumusnya sama ya, berarti kilogram meter kuadrat dibagi S kuadrat. Mirip kayak energi yang di atas, energi potensial. Dari sini berarti kita dapatkan dimensinya M, dimensi dari kilogram itu massa M. Kemudian meter kuadrat berarti length, panjang. Kemudian dari S kuadratnya berarti T pangkat negatif 2 ya. Oke, gitu. Berarti ini sesuai, berarti ini betul, kita centang untuk momen gaya. Intensitas saya tidak mungkin, jadi kita lanjut ke momentum. Momentum itu rumusnya P sama dengan, kita langsung aja ya, kita langsung ke rumusnya aja, yaitu massa dikali kecepatan. Sekali lagi untuk massa, satuannya adalah kilogram, satuan kecepatan adalah meter per sekon, sehingga kita bisa dapatkan dimensinya yaitu kilogram itu M, dimensi meter atau panjang itu length, kemudian dimensi waktu sekon sama dengan T pangkat negatif 1. Berarti MLT pangkat negatif 1. Berarti pernyataan yang ke-5 itu betul. Sehingga jawaban tepat adalah 3 dan 5. Oke dah teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 2. Di nomor 2 ini kita ingin menghitung, langsung ke soalnya aja. Ingin menghitung volume ruang dalam tabung yang dapat diisi manik-manik, berarti mencari volume, tapi berarti kita butuh yang namanya volume itu berarti butuh jari-jari dalam. Nah, berarti kita cek dulu nih dari diameter luarnya kita punya informasi apa. Diameter luarnya itu sama dengan, oh ya sebelum lanjut ke sini berarti kita cari ini dulu. Saya ingatkan dulu mengenai
hasil pengukuran itu bisa didapatkan dari, yaitu sama dengan skala utama ya, saya simbolkan SU ditambah skala nonius dikali dengan 0,01. Gitu aja sih. Nah, berarti langsung ke dia apa namanya? Diameter luar berarti sama dengan yang sebelah kiri ya. Berarti kita mulai dari 10,5 kemudian ditambah dengan bilangan yang lurus dengan si garis utamanya. Berarti di 45 dikali 0,01 berarti sama aja di 0,45. Berarti ini sama dengan 10,95 ya. 10,95 gitu. Kemudian ketebalan dindingnya kita punya, ini berarti tebal dinding. Untuk mencari tebal dindingnya berarti ini kan di 0,5 ya. 0,5 ditambah 30 dikali 0,01 berarti 0,30 sehingga ini sama dengan 0,80 gitu. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari diameter dalam, itu kita bisa lakukan pengurangan dari tebal aja. Dari diagonal luar. Karena kan kalau dalam bentuk tabung gitu kan otomatis akan ada bagian dua sisi ya, sehingga dikuranginya 2 kali dari tebal dinding. Nah, jadi diagonal luarnya kita bisa tuliskan di 10,95 dikurangi 2 dikali 0,80. Sehingga 10,95 dikurangi 1,6. Sehingga kita bisa punya di 9,35. Oke. Selanjutnya karena kita ingin mencari volume, maka kita cari dulu jari-jari dalamnya. Nah, untuk mencari jari-jari dalam itu berarti 9,35 yaitu diameternya. Kita bagi dengan 2. Maka kita bisa dapatkan di 4,675. Dan kalau kita lihat dari soal ternyata tingginya 12, berarti T ya. T-nya 12 cm. Ini juga berarti senti ya. Sehingga kita bisa nyari volumenya pakai rumus PR kuadrat T. Nah, Pi-nya kita ganti dengan 3,14 dikali dengan R-nya di 4,675 dipangkatkan 2 dikali 12. Dah, tinggal kita hitung. Berarti di 3,14 dikali dengan 21,855625 dikali 12, maka kita bisa dapatkan 3,14 dikali dengan 21,855625 kali 12 itu di 262,2675 ya. Ini berarti kita bisa dapatkan di 823, berapa nih? 51995. Berarti kalau kita sesuaikan dengan option berarti ya kita bulatkan jadi 824. Jawabannya berarti yang D. Gitu teman-teman untuk soal nomor 2. Gampang ya. Ini ngitungnya aja agak banyak sih. Oke, kita lanjut di soal nomor 3 ya. Siswa SMA mengukur diameter sebuah bola bekel secara berulang sehingga diperoleh data sebagai berikut. Oke, kita ngitungnya pakai jangka sorong ya. Yang pertama berarti masih sama ya teman-teman. Untuk hasil pengukuran saya singkat HP itu sama dengan SU ditambah SN dikali 0,01. Dan untuk pengukuran yang pertama kita bisa mulai dari, karena angka 0-nya itu setelah 1, maka dia di angka skala utama itu di 1,0 ya. 1,00 ditambah, nah terus kita cari yang berimpit di sini di 6. Berarti sama aja ditambah 0,06. Maka ini sama dengan di 1,06. 1 bukan 10.
1,06, sehingga kita bisa dapatkan ini benar. Kemudian pernyataan yang kedua di HP-nya sama dengan, masih sama ya, satunya di angka 0 di bawah ini masih di bawah angka 1,1, maka SU-nya di 1,00. Kemudian yang berimpit lagi ada di angka 8, berarti 0,08, maka kita bisa punya 1,08. Nah, ini berarti salah, bukan 1,88 ya. Yang ketiga, yaitu karena angka 0-nya setelah angka 1,1, maka kita bisa tuliskan 1,10 ditambah dengan yang berimpit, teman-teman. Yang berimpit di sini, ya, di angka 7, karena kalau di 8 agak belok sedikit. Jadi di 0,07. Sehingga ini sama dengan 1,17. Sehingga ini benar. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Tentukan resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini. Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini berarti kita fokus kepada bagian yang atas dulu ya. Berarti kalau kita lihat, nah kita coba buatkan terlebih dahulu untuk si F3 ini. Kalau kita proyeksikan ke sini, maka ini kan, oh ya ke sini dulu aja. Maka ini sama saja F3 karena sudutnya 30-nya di sini. Maka ini sisi samping. Sisi samping itu pasti berhubungan dengan cos, maka F3 cos 30. Nah, karena cosnya di sini, maka di sini pasti sin. F3 sin 30. Gitu. Nah, terus kita berarti tinggal mencari di komponen X-nya. Berarti gaya pada komponen X sama dengan yang bergerak pada komponen X kan ada si F1 dan F3 aja ya. Berarti cuma 2. Karena beda arah, maka F1 dikurangi F3 sin 30. F1-nya sama dengan 20, dikurangi F3-nya 20 dikali sin 30, kali setengah ya. Berarti nilainya sama dengan sigma fx-nya sama dengan 10, karena 20 dikali setengah kan 10 ya. Nah, itu. Sekarang kita tinggal nyari di Fy. Untuk mencari Fy-nya berarti cuma ada satu ya, yang bergerak, yaitu di F3 cos 30. Cos 30 itu F3-nya berarti tetap sama di 20. Cos 30 itu setengah akar 3. Berarti sigma Fy-nya sama dengan 10 akar 3. Sehingga nilai resultannya sama dengan sigma Fx pangkat 2 ditambah sigma Fy pangkat 2 diakarkan, berarti sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 akar 3 dikuadratkan. Ini kan 10 kuadrat sama dengan 100, 10 pangkat 2 100 kali 3, 300. Berarti ini sama dengan akar 400. Berarti ini sama dengan 20. Nah, ini belum selesai ya, karena ini baru si nilai resultan yang F1 dan F3 aja. Kita belum menghitung F2. Nah, nilai dari resultannya, kita cari arah resultannya dengan pakai rumus tangen theta sama dengan sigma Fy dibagi sigma Fx. Berarti di sini Fy-nya sama dengan 10 akar 3 dibagi 10 tangen theta. Berarti tangen theta-nya sama dengan akar 3. Theta berapa yang nilai akar 3? Otomatis theta-nya sama dengan 60. Berarti udah jelas nih, berarti si resultan yang kita punya ini bergeraknya searah si R yang ini nih. Gitu ya. Jadi kita bisa mencari nilai dari resultan totalnya dengan menggunakan informasi tersebut. Ya. Untuk resultan totalnya yaitu sama dengan kita kurangi dari, kan arahnya ke sini, berlawanan arah dengan yang F2. Nah, F2 jatuhnya lebih besar nilainya, berarti nanti tinggal F2 dikurangi F1. F2 dikurangi resultan. F2-nya 24, resultannya sama dengan tadi berapa? 20 ya. Berarti nilai R totalnya sama dengan 4 Newton.
Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Kita masih gampang ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Gambar berikut ini adalah pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus. Nah, untuk neraca Ohaus berarti tinggal kita totalkan aja, jumlahin aja. Nah, cara jumlahinnya gimana? Cara jumlahinnya tinggal total aja. Yang pertama kita punya 150 ditambah 20 ditambah dengan 3 sama dengan 173. Jawabannya berarti yang D. Gitu? Ini gampang. Oke, kita langsung ke soal pemantapan. Nah, di soal pemantapan masih sama, levelnya masih mencari atau menghitung jangka sorong ya. Sekali lagi untuk mencari jangka sorong, caranya adalah hasil pengukurannya tuh skala utama ditambah dengan skala nonius dikali 0,01. Nah, untuk pernyataan 1, angka 0 mulai dari 4,2 ya. Berarti kita bisa tuliskan HP-nya sama dengan 4,20 ditambah, kemudian cari yang berimpit teman-teman. Kebetulan yang berimpit di angka 9, berarti 9 dikali 0,01 berarti 0,09, sehingga ini sama dengan 4,29, sehingga ini salah, tipis banget. Pernyataan yang kedua, yaitu kita bisa mulai dari angka 0-nya di 5,6 ya, berarti ini 5,6, 0 ditambah, kemudian yang berimpit kalau kita lihat lagi yang berimpit di angka 6 lagi, berarti 6 kali 0,1 berarti 0,6, sehingga hasilnya di 5,66. Ini juga masih salah. Kemudian yang ketiga, nah untuk mencari yang ketiga juga prosesnya sama, lihat dulu angka 0-nya, kemudian lihat atasnya 7-nya, 7,2 berarti ya, 7,20 ditambah, kemudian cari yang berimpit di angka 6, berarti di 0,06. Sehingga hasilnya di 7,26, sehingga ini kita bisa sebut jawabannya benar. Gitu? Gimana? Sampai sini aman? Aman lah ya? Masih gampang kok. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 2. Di nomor 2 juga karena mencari selisih ya. Oh ya gampang, berarti nyari selisih mah sama aja kayak tadi ya. Yang sebelah bagi benda 1 dulu ya. Benda 1 itu hasil pengukurannya, berarti angka 0-nya setelah di 2,4, berarti 2,40 ditambah yang berimpit di sini di angka 2, 0,2. Berapa ini? Sorry, yang berimpit di sini ya, lebih ke 1 ya, berarti 0,14, 2,40 dikali ditambah 0,01. Berarti 2,41. Kemudian benda 2-nya. Untuk benda 2-nya kita bisa dapatkan, ini berarti kalau kita lihat di 2,20 ya mulainya, di 2,20, 3 maaf. Karena angka 0-nya itu dimulai dari 1, 2, 3 di 0,3, berarti 2,30 teman-teman ya. Tambah yang berimpit lagi kita cari. Yang berimpit ada di 0,04, ini sama dengan 2,34. Sehingga kalau mencari selisih ya tinggal kita kurangi aja ya. 2,41 dikurangi 2,34, otomatis nilai sama dengan 0,7 cm ya. Benar nggak? 0,07 cm. Nah, tinggal karena kita butuhnya dalam bentuk milimeter, berarti 0,7 mm. Gitu. Jawabannya berarti yang C. Oke, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 berarti kita mencari dimensi lagi ya. Nah, untuk mencari dimensi, nah kita fokus bahwa dia mencari besaran turunan dari dan dimensinya.
Otomatis yang ini densitas cahaya bukan sebuah besaran turunan, jadi nggak usah dicek, itu pasti salah. Oke, berarti kita mulai dari percepatan dulu. Percepatan itu kan merupakan nulisnya gimana? Tulis saja percepatan gitu. Simbolnya kan A. Dengan satuannya meter per sekon kuadrat, otomatis dimensinya pasti M ya, meter berarti length dikali dengan T pangkat negatif 2. Gitu. Berarti pernyataan satu betul. Kemudian pernyataan berikutnya tentang usaha. Usaha atau W itu adalah satuannya joule kan ya. Karena saya nggak tahu joule itu dapat dari mana, maka kita tuliskan rumusnya aja. Rumusnya kan F gaya dibagi tekanan, usaha sama dengan gaya dibagi ini ya, dikali dengan perpindahan. Dalam hal ini misalkan S lah ya. Nah, karena saya lupa bentuknya, maka tinggal kita pecah aja satuan dari gaya itu bisa dibentuk dari M dikali A dikali S kan. Jadi satuannya kita bisa dapatkan satuan massa itu kilogram, kemudian percepatan itu meter per sekon kuadrat dikali sekon. Dikali S. S dalam hal ini adalah jarak, maka ini M. Sehingga kalau kita tuliskan berarti kilogram meter kuadrat per S kuadrat. Nah, dari sini berarti kita bisa dapatkan ini ya, dimensinya. Caranya gimana? Caranya tinggal kita buatkan aja. Dimensi kilogram itu berat, maka massa, dimensi massa gitu kan. M. Kemudian M itu length, panjang, pangkat 2. S itu waktu ya. Berarti pangkat negatif 2. Berarti ML pangkat 2, T pangkat negatif 2. Ini salah ya, karena di sini ML, L-nya nggak pangkat 2. Kemudian yang ketiga, yaitu tekanan. Tekanan tadi saya rumusnya kebalik ya. Tekanan atau P, pressure ya. Nanti salah nulis lagi, ini harusnya W. Nah, berarti P itu sama dengan F gaya dibagi tekanan kan. Nah, gaya itu massa dikali percepatan, kemudian A itu A-nya ya ini ya. A-nya berarti A aja. Tinggal kita bikin satuannya, satuan massa itu kilogram. Ini A itu meter per sekon kuadrat dibagi dengan ininya. A itu meter kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan dimensinya. Kilogram itu dimensi massa. Kemudian massa dibagi massa pangkat 2 berarti massa pangkat negatif 1 ya. Yang M kecil itu berarti nanti bukan massa, meter, berarti meter pangkat negatif 1 berarti L pangkat negatif 1 dikali T pangkat 2. T-nya negatif 2 juga. Oke, berarti ini betul nih. Sesuai. Nah, tinggal M. Oh, sorry, di sini nggak ada L-nya. Salah. Maaf. Dan yang terakhir berarti kita tinggal ke luas. Kalau luas mah gampang ya. Luas itu kan A ya. Rumus A sama dengan ya S dikali S bisa ya. Sehingga satuannya sama dengan meter kuadrat. Sehingga nanti dimensinya di dimensi L pangkat 2 ya. Berarti ini betul. Oke, berarti yang betul hanya di poin 1 dan poin 4. Gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya harap nggak ada ya, karena masih gampang. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Di nomor 4 kita punya F1 dan F3 yang sudah pada komponen sumbu X. Jadi kita fokus ke F2 aja. Di F2 ini, karena dia merupakan gaya yang berimpit terhadap si sumbu X, maka coba kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Jadi kalau F2 ini saya tuliskan kembali di bagian sini, otomatis dia itu kan akan ada di sumbu X ya, karena apa namanya, sudutnya ada di sini dan ini adalah sisi sampingnya. Kalau berhubungan dengan sisi samping pasti berhubungan dengan cos. Maka kalau kita tuliskan F2-nya, F2 di sini adalah F2 cos 30. Nah, karena si F2 itu tidak hanya pada sumbu X tapi pada sumbu Y juga, maka kita juga tuliskan juga untuk pada sumbu Y-nya, yaitu di sini. Karena di sini adalah sisi samping, nah ini kan sisi depan. Sisi depan ini kan sama aja ke sisi belakang sini kan. Nah, depan itu pasti berhubungan dengan sin, maka di sini kita bisa tuliskan F2 sin 30. Nah, terus tinggal kita tulis pada sumbu X. Yang pada sumbu X ada siapa aja? Yaitu yang ke kanan ada F1 ditambah dengan F2 cos 30 dikurangi yang ke kiri yaitu F3. Bisa kita hitung, F1-nya sama dengan 8 ditambah F2 itu 10 dikali cos 30 itu setengah akar 3 dikurangi 8 ya. Maka kita bisa coret itu 8-nya, habis 8 dikurangi min 8. Sehingga 10 kali setengah yaitu 5 akar 3. Ini adalah untuk yang sumbu X-nya. Nah, berikutnya untuk yang sumbu Y-nya tinggal kita cari juga. Nah, kebetulan karena di sumbu Y hanya ada yang ke atas doang, cuma satu, maka tinggal kita tulis F2 sin 30 ya. F2-nya 10, sin 30 setengah. Maka sigma FY-nya sama dengan 5. Sehingga kalau kita mencari resultannya, berarti tinggal 5 akar 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 5 akar 3 pangkat 2 itu 75 ditambah 25, 100. Akar 100 sama dengan 10. Jawabannya berarti yang A ya. Oke, masih gampang juga harusnya buat teman-teman. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, di nomor 5 sebelum dilanjutkan berarti coba kita buatkan ini dulu. Arah mata angin ya. Arah mata angin itu kalau ke atas itu berarti ke utara. Ini berarti selatan. Ke kiri itu ke barat dan ke kanan itu timur ya. Oke. Nah, si benda tersebut mula-mula bergerak lurus peraturan, mula-mula benda bergerak ke barat sejauh 3 meter. Berarti misalkan kita mulai dari titik ini ya. Kemudian dia bergerak ke utara sejauh 4 meter. Nah, gitu ya. Terus tiba-tiba dia berbelok ke arah barat sejauh 5 meter. Beloknya 37 derajat. Berarti kan ke sini lah ya. 5 meter. Nah, 30 derajatnya itu yang berhimpit dengan di sumbu X ya. Ini 37 derajat ya sini. Gitu. Yang ditanyakan adalah resultan perjalanan benda tersebut. Kurang ini ya, kurang landai. Nah, ini ya. Gitu, ini adalah R-nya. Nah, untuk mencarinya berarti kita tinggal ini aja. Awal mula ini kan titik A lah ya, titik A, titik B, kemudian titik C. Di titik A itu kan dia koordinatnya itu dia ke kiri kan, berarti negatif 3,0. Kemudian di titik B itu, oh berarti A-nya bukan di sini. B-nya itu di 0,4 sorry. Dan C-nya ada di nggak tahu ya, berarti kita tulis aja berarti ini X, Y gitu. Nah, berarti kita coba cari nilai X dan Y-nya dulu. Untuk mencari nilai X-nya berarti kita gunakan, karena gambarnya begini, otomatis si titik ini tuh berarti kita proyeksikan ke sini, berarti nanti gitu ya. Nah, nanti berarti kita bisa tuliskan
X sama dengan 5 dikali, kan karena berimpit dengan sudut pasti pakai cos 37, dan Y-nya sama dengan 5 dikali sin 37 ya. Cos 37 tuh berapa sih? 4/5 kalau nggak salah. Berarti ini 4, ini sama dengan 3/5, berarti ini 5. 3. Itu. Sehingga kalau kita tuliskan berarti ini negatif 3,0, 0,4, dan ini sama dengan 4,3 ya. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ingin mencari resultanya, kita fokus ke sumbu X ya dulu. Yang pada sumbu X kan ada, nih tambahin. Oh, wait, berarti ini juga ke kiri ya, maka negatif. Berarti negatif 3 tambah 0 tambah negatif 4. Berarti ini sama dengan negatif 7. Nah, untuk sigma FY-nya juga sama ya. Berarti tambahin juga 0 tambah 4 tambah 3. Ini juga sama dengan 7. Berarti resultanya sama dengan negatif 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Ini kan 49 tambah 49 ya. Sama dengan akar 98. Akar 98 itu di 0, 9, bukan 0, 9,89. Kalau kita bulatkan jadi 10 aja. Oh, ada teman-teman. Cobain berarti yang A. Itu untuk soal nomor berapa ini? 5. Kita lanjut nomor 6 di sini aja ya, karena sedikit. Nomor 6-nya diameter kelerengnya. Ya udah, berarti HP-nya tinggal di SU-nya di 5,1234565,60 ditambah dengan yang berimpit. Yang berimpit ada di 0,06. Berarti sama dengan 5,66. Jawabannya berarti yang D. Oke, sejauh ini aman ya, nggak ada yang susah. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 juga masih sama pakai vektor. Dan kita fokus sekali lagi pada benda, pada gaya yang tidak berimpit pada sumbu X pada sumbu Y. Jadi kita bikin ulang, kita proyeksikan F1-nya itu. Ingat kalau di sebelah sudut pasti pakai cos, berarti F1 cos 37. Yang ke atas sama dengan F1 sin 37. Ya berarti di sigma Fx-nya berarti kita bisa punya F1 dikali cos 37 dikurangi F2. Ya. F1-nya nilainya 10, F2-nya 4, F3-nya 3 ya. Berarti 10 cos 37 itu 4/5 dikurangi F2. F2-nya 4. Sehingga ini 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Sekarang kita lanjut ke Fy. Di sigma Fy-nya sama dengan yang bergerak pada sumbu Y ada 2. Yaitu ke atasnya F1 sin 37 dikurangi F3. Jadi F1-nya sama dengan 10 dikali 3/5 dikurangi F3-nya 3. 10 bagi 5, 2 kali 3, 6, kurangi 3 ya 3 ya. Ya udah, nyari resultannya berarti kita bisa gunakan pangkat 2 dari masing-masing sumbu ya. Berarti R sama dengan, langsung aja deh, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 16 tambah 9. Itu pasti 5 ya. Ini berarti akar dari 25. Itu R-nya sama dengan 5. Jawabannya berarti yang B ya. Itu. Oke, kita lanjut di soal nomor 8. Nih masih sama juga. Oke, berarti di sini ada dua gaya yang harus diproyeksikan. Yang pertama gaya F2. F2 kalau kita proyeksikan terhadap garis yang berimpit dengan dia, yaitu di sini di sumbu Y. Karena sumbu Y adalah sisi sampingnya dari sudut tersebut,
maka si sumbu Y ini adalah pakai cos ya, F2 cos 37. Nah, berarti untuk sumbu X-nya di sini pasti pakai yang sin ya. Berarti F2 sin 37. Nah, untuk benda atau gaya F3 sama ya, kita proyeksikan ke sini juga di sumbu X. Maka ini berarti F3. Nah, ini samping sudut, maka F3-nya pakai cos 37 juga. Dan yang ke Y-nya ke bawahnya pakai sin ya. Berarti F3 sin 37. Nah, tinggal kita gabung semuanya. Kita gabung. Yang pertama kita fokus pada sumbu X dulu. Yang bergerak pada sumbu X ada 3 ya. Yaitu F1 ditambah F3 dikali cos 37. Kemudian dikurangi F2 sin 37 ya. Nah, tinggal kita substitusi F1-nya 9, F2 15, F3-nya 10. 9 ditambah 10 dikali 4/5 dikurangi F2 15 sin 37 3/5. Berarti ini 9 ditambah 10 bagi 5 kali 4 8 dikurangi 6 ya. Berarti berapa tuh? 9 15 bagi 5 9 teman-teman, bukan 6. 15 bagi 5 3 kali 3 9, berarti ini 8. Terus sigma FY-nya sama dengan yang bergerak pada sumbu Y ada 2 ya. Yang ke atas ada F2 cos 37 dikurangi dengan F3 sin 37. Berarti 15 dikali 4/5 dikurangi F3-nya 10 ya. 10 dikali dengan 3/5. Dah, tinggal kita hitung. 15 bagi 5 3 kali 4 12, 10 bagi 5 2 kali 3 dikurangi 10 bagi 5 2 kali 3 6. Berarti sigma FY-nya sama dengan 6. Udah, ini pasti 10 pakai Pitagoras. Resultanya 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Nilainya sama dengan akar 100 sama dengan 10 ya. Jawabannya berarti yang C. Nomor 9. Oke, di nomor 9 ini agak panjang kayaknya. Coba cek dulu deh. Oke, kalau kita lihat di sini, kita baca dulu. Sebuah pesawat dengan massa M terbang pada ketinggian tertentu dengan laju V. Kerapatan udara di ketinggian itu adalah ρ. Diketahui bahwa gaya angkat pada pesawat tergantung pada kerapatan udara, laju pesawat, luas permukaan pesawat, dan suatu konstanta tanpa dimensi yang bergantung geometri sayap. Dengan menggunakan analisis dimensi, tentukan rumus untuk menentukan besar gaya angkat pesawat tersebut. Oke, berarti di sini ada gaya terlebih dahulu. Kita fokus ke gaya. Gaya angkat pesawatnya kita simbolkan pakai F. Ingat rumus F sama dengan M massa dikali percepatan dengan satuannya kilogram dikali percepatan itu meter per sekon kuadrat. Sehingga ini dimensinya ada di, kita nggak usah pakai kurung siku dulu ya, biar nanti pencoretannya gampang deh. Kilogram itu M, meter itu length, S pangkat 2, T pangkat negatif 2. Gitu ya. Oke, kemudian kita fokus ke kerapatan udara. Udaranya kudu rapat. Oke, kerapatan udara itu massa jenis kan, satuan massa jenis itu yaitu kilogram bagi meter kubik. Berarti otomatis ini kita bisa dapatkan M dikali L pangkat negatif 3 ya. Oke, lanjut. Berarti apa lagi ya? Laju kali, laju. Oh ya, kerapatan laju. Laju tuh V ya.
laju temannya Upin Ipin. V. Nah, untuk V ini kan satuannya sama dengan meter per sekon. Meter per sekon itu berarti meter itu length, sekon itu T berarti pangkat negatif 1. Terakhir, luas permukaan. Luas permukaan itu berarti area, A ya. Satuannya meter persegi, maka otomatis L pangkat 2. Oke, berarti tinggal kita gabungkan. Rumusnya itu berarti F, oh ya, ya F ya, gaya angkat sama dengan konstanta dikali dengan rho pangkatkan X, something lah ya, V pangkatkan something Y misalkan, A pangkatkan something Z misalkan. Nah, berarti tinggal kita jabarkan satu-satu teman-teman. F-nya berapa? F itu kan tadi MLT pangkat negatif 2. Kemudian K itu nggak usah ditulis karena konstanta, dia nggak punya dimensi. Kita ke rho-nya aja. Rho itu ML pangkat negatif 3. Jangan lupa dipangkatkan X. V-nya sama dengan LT pangkat negatif 1 pangkat Y. Kemudian untuk yang A-nya juga sama ya. Kita ubah jadi L pangkat 2 dipangkatkan Z. Sederhanakan bagian kanannya berarti M pangkat X. L pangkat negatif 3X. L pangkat Y tambah T pangkat negatif 2 dikali L pangkat 2Z. Yang variabelnya sama kita kumpulkan, M-nya biarkan aja, L yang agak banyak ya. Berarti negatif 3X tambah Y ditambah 2Z dikali dengan T pangkat negatif 2. Benar nggak? Kok 2 sih? Y, sorry, negatif Y. Kok 2? Pantas ada yang salah ya. Nah, terus berarti sebelah kirinya MLT pangkat negatif 2. Nah, kita gunakan kesamaan tempat ya. Yang pertama, M-nya, M pangkat 1 sama dengan M pangkat X. Dari sini berarti X-nya sama dengan 1. Ya. Terus, yang ketiga dulu. T pangkat negatif 2 sama dengan T pangkat negatif Y. Dari sini berarti negatif Y sama dengan negatif 2. Maka Y sama dengan 2. Gitu kan ya? Nah, yang terakhir kayaknya agak banyak. Berarti L pangkat 1 sama dengan L pangkat negatif 3X ditambah Y ditambah dengan 2Z. Maka 1 sama dengan negatif 3X ditambah Y ditambah 2Z. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal lakukan substitusi aja ya. 1 sama dengan negatif 3, X-nya 1 ditambah Y-nya 2 ditambah 2Z. Berarti negatif 1 sama dengan 1. Negatif 1 tambah 2Z. Maka 2Z sama dengan 2. Ini berarti Z-nya sama dengan 1 ya. Jadi kita bisa simpulkan nilai dari F-nya itu sama dengan, sehingga F sama dengan K dikali rho pangkat X-nya 1 dikali V pangkat Y-nya 2 dan Z-nya, oh ya, A-nya pangkat Z, Z-nya 1 ya. Gitu teman-teman. Kalau kita cek berarti yang sesuai itu yang option A ya. Gitu. Oke, kita lanjut di soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10 ini berarti kita coba, ini agak materinya harus ngerti banget ya. Harus hafal minimal. Di sini kan akar dari HC dibagi 2pi G. 2pi nggak perlu, kita fokus ke H dan C dan juga G aja. Kita fokus ketiga hal tersebut. Ke H dulu ya, atau konstanta Planck.
simbolnya kan H. Nah, kalau berdasarkan rumus energi foton, E itu sama dengan H dikali F. Dan kalau kita butuh H-nya berarti H sama dengan E dibagi dengan F ya. F-nya dalam hal ini frekuensi, sehingga satuan dari energi itu kan kilogram dikali massa kuadrat, meter kuadrat dibagi S kuadrat, dibagi dengan F itu S ya. Satuannya S berarti kalau kita sederhanakan berarti kilogram meter kuadrat per S ya. Nah, kalau kita ubah menjadi dimensi ini berarti M L pangkat 2 dikali T pangkat negatif 1. Ini S ya. Oke, kita udah dapat untuk H-nya. Sekarang kita ke kecepatan cahaya atau C. Oke. Kecepatan cahaya satuannya pasti meter per sekon, sehingga untuk dimensinya ya gampang ya. Berarti L dikali T pangkat negatif 1. Yang terakhir ke G ya. G itu konstanta apa sih ini? Konstanta gravitasi ya. Gravitasi universal. Kita ambilnya dari dari hukum gravitasi Newton, yaitu F sama dengan G dikali massa 1 kali massa 2 dibagi R kuadrat. Jadi kalau kita mencari G sama dengan berarti F dikali R kuadrat dibagi massa 1 dikali massa 2. Ingat, F itu massa dikali percepatan dikali R kuadrat dibagi dengan massa 1 kali massa 2. Nah, tinggal kita ubah ke satuan, berarti kilogram. Ini percepatan meter per sekon kuadrat, kemudian R kuadrat itu berarti M kuadrat, jarak ya, M kuadrat dibagi dengan, ini kilogram kali kilogram, berarti otomatis kilogramnya coret 1. Maka kalau kita tuliskan jadi masanya pangkat 3, kok massa, meternya pangkat 3, sorry ya, meternya pangkat 3, kemudian dibagi dengan kilogram dikali S kuadrat ya. Nah, gitu. Sehingga kalau kita tuliskan bentuk dimensinya, berarti kita bisa tuliskan L pangkat 3 dikali M dikali T pangkat negatif 2. Nah, gitu. Sip, tinggal kita cari nilai dari HC, maka dimensi HC dibagi 2 pi per G sama dengan HC dibagi G ya. Jadi bisa kita tuliskan H-nya sama dengan H itu mana tadi? H-nya ml pangkat 2 T pangkat negatif 1, kemudian C-nya UL dikali T pangkat negatif 1 dibagi G. G-nya L pangkat 3, M-nya depan aja, M kali L pangkat 3 kali T pangkat negatif 2. Nah, terus tinggal kita hitung, M sama M-nya kita coret. Wait. Ini harusnya pangkat negatif 1, teman-teman. Sehingga di sini nggak bisa dicoret ya, kalau kayak gini. Ini berarti M pangkat negatif 1. Nah, ini berarti yang dicoret. L pangkat 2 dikali L itu kan L pangkat 3. Bisa dicoret sama L pangkat 3. T pangkat negatif 2 dikali T pangkat negatif 2. Negatif 1 berarti T pangkat negatif 2 bagi T pangkat negatif 2 habis. Maka kita bisa dapatkan M-nya pangkat 2. Sehingga kalau misalnya M pangkat 2, jangan lupa ya, soal itu tidak mencari HC per G, tapi HC per 2 pi G. Jadi, HC per 2 pi G diakarkan. Tadi kan HC per G-nya sama dengan
M pangkat 2. Akar dari M pangkat 2 sama dengan M. Dan M adalah besaran dimensi massa ya. Jawabannya berarti yang A. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Di soal nomor 11. Sebuah benda bergerak dari E ke F dan berakhiran di G. Gambar di bawah ini yang menunjukkan perpindahan sebesar 10 satuan. Oke, di sini kalau kita lihat A ke G-nya pasti 10 semua. Ini 10. Karena ini kan pasti ini 8, ini 6. Ini 8, ini juga pasti 6. Ini 8, ini 6. Ini 8, ini juga 6. Ini 8, ini juga 6. Pasti ini 10, ini 10. 10 semua, teman-teman. Dan sebetulnya kalau kita lihat, ini gambarnya nggak ada yang tepat ya. Yang paling tepat, yang paling mungkin bisa dilakukan itu ya jawabannya yang A ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau E ke F itu, EF ke G itu namanya jarak. Kalau E ke G-nya harusnya dihubungkan, ini harus dihubungkan dengan si vektor atau garis. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari si AG-nya. Nah, sementara yang lain, ini nggak ada si apa namanya, nggak ada garis si ininya, nggak ada garis tegaknya, ini nggak ada garis horizontalnya gitu ya. Nggak lengkap semua ya. Jadi sebenarnya sih jawabannya kurang ada yang tepat, tapi saya sih lebih milih untuk yang A ya. Kenapa? Karena untuk mencari perpindahan kan tinggal kita ujung dengan ujung aja. Sebenarnya sih yang lain juga bisa-bisa aja. Makanya tadi saya bilang soalnya ini agak gambarnya ada yang kurang tepat gitu. Ya. Oh, wait, ada tanda panahnya, teman-teman. Oh iya iya iya, berarti kalau ada tanda panahnya ya otomatis sebenarnya ya. Jawabannya berarti ada tanda panahnya tuh. Ya. Ini juga ada tanda panahnya ternyata. Tuh, kan? Oke, berarti kalau mencari AG otomatis jawabannya yang A ya. Oke, gitu teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan tunggu untuk bab kedua untuk matematika, matematika tingkat lanjut, dan fisikanya ya. Sampai jumpa dan dadah.